di dalam watchlist kita 35 saham itu juga bukan merupakan best of the best-nya, bukan. Ya, tapi 35 saham watchlist kita itu kita pastikan sudah kita analisa, posisi saat kita masukkan ke dalam watchlist, kondisinya masih under value. Pak Andrew jam 20.44. Untuk kemungkinan bersih-bersih CKPN berakhir pada Q4 2023 ini berdasarkan apa? Apakah pengalaman Pak saya sendiri di bank, kalau memang benar-benar banyak pembersihan CKPN biasanya diselesaikan dalam 1 tahun sehingga tahun selanjutnya seperti mulai dari awal untuk mempercantik laporan keuangan di tahun selanjutnya ya. Oke, jadi berdasarkan apa? Kemarin kok saya bisa menyimpulkan CKPN-nya selesai? Ya kemarin ya. Jadi selesainya itu karena seperti ini. Kalau kita melihat sejarah tahun 2023-nya mengenai hapus buku ya. Bank ketika hapus buku itu menghapus kredit macetnya. Jadi kalau nasabah-nasabah itu sudah macet ya, benar-benar nggak bisa bayar, itu pasti ada prosedural ya, prosedur untuk hapus buku ya, pasti ya prosedur sampai akhirnya di-approve pusat kan ya. Jadi nggak sembarangan bisa di-approve buat hapus buku itu tidak, tapi tetap semua lewat prosedur, semua lewat keberhati-hatian, semua juga lewat aturan, baik itu aturan OJK maupun PBI, seperti itu ya. Ketika nasabah macet ini dihapus buku, berarti nasabah macetnya hilang. Nah, kalau nasabah macetnya hilang, berarti neracanya makin sehat kan ya, makin sehat dalam artian tadinya NPL-nya 3%, karena NPL ini kan nasabah macet ya. Setelah dihapus buku, ya NPL-nya mengecil dong, gitu kan ya. Nah, jadi NPL bisa kecil itu salah satunya hapus buku atau nasabah macet menjadi lancar. Nah, dalam case BTPS adalah hapus buku. Kuartal 1 ke kuartal 2 itu ada hapus buku dan NPL-nya masih tinggi. Yang paling parah adalah dari kuartal 2 ke kuartal 3. Hapus bukunya besar, NPL-nya tetap besar. Dalam artian apa? Setelah nasabah macet itu dihapus, datang lagi nasabah macet. Ya, jadi dihapus, datang lagi nasabah macet. Dihapus lagi, datang lagi nasabah macetnya. Sampai akhirnya pada kuartal 4, itu sudah berhenti. Dalam artian hapus buku, NPL-nya mengecil. Nah, kalau setelah dihapus buku, NPL-nya mengecil, berarti kan nasabah macetnya nggak datang lagi nih. Berarti yang bersisa adalah nasabah-nasabah prima atau nasabah-nasabah yang berkualitas. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa beres-beresnya sudah selesai. Tinggal yang menjadi PR buat BTPS adalah dia paling tidak mempertahankan nasabah-nasabah berkualitas ini jangan sampai macet kan gitu. Nah, karena kemarin sudah diberes-beresin. Tapi apakah ada potensi bakalan nasabah lancarin menjadi macet? Ya tetap ada. Ya, ke depan tetap ada. Karena memang kondisi bisnis kita nggak tahu ke depan ya. Tapi potensi itu tetap ada. Tapi paling tidak di kuartal 4 posisinya itu sudah selesai nih. Ya, nasabah-nasabah macet yang lama sudah dibersihkan. Tinggal nasabah berkualitas dan harapannya BTPS di tahun 2024 ini dia ekspansi lagi. Ekspansi untuk cari nasabah baru yang berkualitas. Nah itu yang kita harapkan dari kinerja BTPS di tahun ini. Anggap saja BTPS tidak ekspansi ya, dan dia hanya bisa mempertahankan nasabah kualitasnya saat ini saja, itu bisa menaikkan laba tahun 2024. Dia tidak ekspansi, hanya mempertahankan nasabah berkualitasnya ini sepanjang tidak masuk ke macet, sudah ada potensi kenaikan laba. Ya apalagi kalau BTPS bisa mempertahankan nasabah berkualitasnya ini, plus dia ekspansi untuk cari nasabah baru yang berkualitas, wah itu nanti ada lompatan kinerja kan itu. Nah itu prediksi kita ya. Nah itu kira-kira ceritanya seperti itu Pak Andrew. Apakah mempercantik laporan keuangan? Ya hapus buku akan mempercantik neraca. Ya cuman ya neraca yang cantik ini ibaratnya akan rusak lagi kalau muncul nasabah macet lagi. Ya kira-kira seperti itu Pak. Pak Esron ya jam 21.15. Kondisi CAM dan GMFI sampai saat ini belum rilis laporan full year-nya Pak. Jadi kita tunggu saja sampai kuartal 3 tetap bagus. Ya kuartal 3 tetap bagus. GMFI kuartal 3 turnaround-nya makin terkonfirmasi. Ya, jadi yang menarik juga nih untuk tambah koleksi ya, tambah koleksi. Prospek tahun ini bagaimana? GMFI menurut saya oke. CAM sendiri secara news manajemen mengatakan tahun pemilu tahun yang bagus buat es krim termasuk CAM.
optimis growth-nya masih akan berlanjut sampai 2024 ya. Itu newsnya. Ya, nah, cuman aktualnya ya kita tunggu rilis full year-nya ya. Jadi kita tunggu dulu, kita masih menunggu. Nanti akan kita update Pak. Jadi kita akan update lagi di grup ketika ada rilis laporan keuangan terbaru ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan teman-teman di dalam saham-saham yang kita bahas di webinar sudah merilis laporan full year-nya, langsung aja share ke grup gitu ya. Biar kita juga tahu nih ya, biar kita tahu mana yang sudah rilis seperti itu. Ini sebelum Pak Johannes ada yang tanyain Pak gimana prospek di GTL? Oh ya, di atas Pak Ali ya. Baik, siap. GJTL ya, Pak Ali jam 21.19 GJTL itu ya masuk ke watchlist kita dan kita bahas di tahun 2023 kemarin saat jatuh harga sahamnya ya. Bahkan harga sahamnya jatuh sampai berapa tuh? 600 kalau nggak salah ya. 600 sekian. Itu kita bahas itu. Setelah kita bahas ya sekarang 1.200 ya. 1.200 kita keluarin dari watchlist ya. Jadi kalau prospeknya ya prospeknya bagus. Cuman kinerjanya sudah naik dan harga sahamnya sudah naik. Kalau saya ya di GJTL ya kurang worth it kalau beli di harga sekarang. Karena udah naik tinggi ya. Kita cari yang masih di bawah lah ya, walaupun menunggu itu lebih senang saya. Saya memang tipenya lebih senang menunggu dibandingkan mengejar ya. Kalau mengejar itu capek nanti ya. Kita datang ke stasiun, keretanya udah jalan nih, wah kita lari sampai akhirnya bisa masuk ke kereta itu capek. Ya, capek bahkan harus sakit ya, dalam artian kita cuman bisa pegang ini tiangnya doang ya, kita keseret itu sakit itu ya. Itu sakit ya, saya lebih seneng nunggu ya. Jadi keretanya udah jalan ya kita cari yang belum jalan. Yang belum jalan, oh ini ada kereta cuman jalannya masih besok nih atau bulan depan atau bahkan beberapa bulan lagi ya nggak apa-apa gitu ya. Itu saya lebih seneng di situ. Ya auto DRMA udah GJTL tadi juga udah jalan, kita keluarkan dari watchlist. Menurut saya secara harga saham sih tidak worth it ya. Lebih baik tunggu rilis laporan keuangan kuartal satunya. Kalau kuartal satunya itu masih ada lompatan kinerja yang lebih signifikan lagi, nggak masalah. Ya, jadi kita masuk di saham yang sudah naik dengan catatan growth-nya masih sangat bagus. Tapi kalau kita masuk di saham yang harganya sudah naik, tapi growth-nya itu sudah nggak begitu bagus, ya kurang bagus lah ya. Maksudnya kurang, margin of safety-nya udah kecil. Seperti itu. Kemudian Pak PS jam 21.21 saham otomotif seperti Auto DRMA apa ada dampaknya dengan resesi di Jepang atau apa ada dampak juga nggak sama ekonomi di Indonesia? Sebenarnya Auto masuk ke watchlist kita juga, cuman sudah kita keluarkan sejak tahun kemarin ya karena harganya juga sudah naik. Kita mau melihat atau analisa apakah dampak resesi di Jepang itu berpengaruh atau tidak ya, kita cek dari mana bahan baku didapatkan dan penjualnya dihasilkan. Dan resesi di Jepang atau Inggris itu berpengaruh, ya memang berpengaruh. Tapi apakah signifikan? Menurut saya enggak ya. Enggak. Yang signifikan ini kalau yang resesi atau yang krisis itu adalah China dan US. Itu baru berdampak. China saat ini krisis, harga komoditas jatuh semua. Kalau China pulih, harga komoditas saya yakin juga akan pulih. Ya. Contohnya seperti tahun kemarin misalkan terjadi perang di mana-mana ya kayaknya dampaknya nggak begitu kerasa ya ketika kalau China masih baik-baik saja seperti itu ya. Jadi menurut saya nggak begitu terdampak ya. Nah itu mengenai resesi dan juga seperti ini. Resesi itu terjadi di tahun 2023. Belum tentu 2024 ini akan lanjut resesi, belum tentu. Kalau perekonomiannya recover tahun 2024 ya bagus. Nah jadi seperti itu. Jadi yang kejadian kemarin resesi di Jepang maupun Inggris itu adalah masa lampau. Bagaimana tahun 2024 ini ya nanti kita cek lagi bagaimana inflasinya, apakah terjadi atau tidak, bagaimana pertumbuhan ekonomi selanjutnya, apakah terjadi atau tidak, seperti itu ya. Di investor portfolio itu sudah pasti kalau itu saya akan update terus ya. Jadi silahkan nanti teman-teman buat join di investor portfolio. Ini ada juga nanti rencana program lifetime-nya juga ya di investor portfolio. Dan juga 35 watchlist-nya